Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one. Gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu Tuhan Yesus. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, Segala perkara itu kebahagiaan. Kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu, Bapa di surga. mestinya tak lagi, Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Engkau gairah hidupku Tuhan. Kau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau ciptakan aku. Kau yang cipta
could never be worthy of the price. Never be worthy of the price. Crown on his head, love in his eyes. He says I'm worthy of the price. He says I'm worthy of the price. He gave it all, even his life. I could never be worthy of the price. Never be worthy of the price. Crown on his head, love in his eyes. He says I'm worthy of the price. 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 Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Oh, I do not deserve it. I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say, oh God, despite all my Vegas tears fill my eyes. 'Cause you came around, picked me off the ground. Was lost, but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm blind, but now I see. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. All I can say is holy, can't get this off my lips. You love me with devotion.
through the counterfeit, I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me. Ain't no hiding, I'm confiding in your peace. Carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Come see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain. He poured it over every stain until he coming. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father.
Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Tiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah, ku datang juru selamat, berkatilah. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini penuh dengan sukacita, amin. Kita datang dengan penuh kerinduan, satu tujuan kita untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Mari siapkan hati, pikiran kita, fokus kita pagi hari ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima Tuhan Yesus. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan, bertahta atas setiap pujian kami, bertahta dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ku
bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga karena kami mengenal Allah yang hidup, yang selalu membela kami, selalu berada di pihak kami Tuhan. Mengangkat kami ketika kami jatuh, menguatkan kami ketika kami lemah Tuhan. Membuka jalan ketika kami merasa tidak ada jalan sama sekali Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan. Pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami serahkan kepada Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Katakan ku membawa hidupku Tuhan. Inilah persembahan untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus, Engkau terindah Tuhan. Amin. Engkau
lagi katakan, ku membawa hatiku hanya engkau di hidupku. Untuk Yesus aku indah, selamanya ku menyembah. Ambil Bapa untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku katakan selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku lebih lagi katakan, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya, haleluya. Selamanya kami mau menyembahmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang kami mau memuji, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kami siap menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Yang sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus itu baik, amin. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bawa nyanyi puji-pujian bagi Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari berikan salam samping kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Namanya dengan pujian, dalamku hari ini harian Tuhan, ku bersuka
bersuka sebab Dia gerakkanku. Ku bersuka sebab Dia gerakkanku. Haleluya. Betapa dalamnya kebaikan Tuhan. Amin. Tidak pernah bisa terselami oleh pikiran kita. Haleluya. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia. Sama-sama katakan, tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, Kau bertata selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Yesus Tuhanku. Mari nyanyikan pujian ini dengan keyakinan, dengan penuh ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terlalu baik Tuhan bagi hidup kita, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia. Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diri. Mari angkat tanganmu, katakan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Hey. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Tiada Amin. Betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya bagi anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk ke bawah, akan didoakan, dilayani di bawah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari nyanyikan pujian ini sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kau lihat setiap kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai. Biar jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan, kuduskan Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
segenap hatimu katakan menyenangkanmu Tuhan. Kepada hamba pelayan firman Tuhan, silakan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Ini jadi pengakuan iman kami Tuhan pagi hari ini. Setiap kami rindu untuk menyenangkan hatimu, itu kerindu. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini pengakuan iman kami Tuhan hari ini. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami rindu Tuhan untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Kapanpun, dimanapun kami berada, biarlah hati yang haus, hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga pada akhirnya Tuhan, hidup ini selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar Engkau bicara bagi kami. Kami rindu Engkau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami pulang dengan firman-Mu Bapa. Setiap kami pulang dengan kekuatan yang baru. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubahkan, menguatkan kehidupan kami. Ini acaramu, ini ibadahmu Tuhan. Nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, semua kita yang rindu firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim pujian dan penyembahan. Luar biasa. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, baru jelas. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kasih Tuhan, saya boleh berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih lewat hambanya Pak Gideon yang beberapa waktu yang lalu sempat ditugaskan oleh negara di Poso dan dalam beberapa kesempatan beliau suka meluangkan waktu untuk datang beribadah bersama kami di tempat saya melayani. Sekali lagi saya sangat mengucap syukur bisa kenal dengan Pak Gideon sekeluarga dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, gembala jemaat di tempat ini. Saya dipercayakan Tuhan untuk melayani penggembalaan di GBI Kanaan Poso. Kalau saya bicara tentang Makassar, maka tahun 97 saya ada di Makassar. Ya ketika saya selesai dari STM di Toraja, saya datang ke Makassar. Karena dalam hati saya sudah tertanam sebuah kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya ketika saya ada di Makassar, saya tinggal di rumahnya gembala. Dari situlah banyak hal saya bisa belajar bagaimana menjalani pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan daripada Pak Gembala, yang Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk bagi firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kita Gereja Betel Indonesia di bulan Oktober ini adalah bulan misi dan penginjilan. Itu sebabnya hari-hari ini kita banyak diarahkan untuk berbicara tentang penginjilan, tentang pelayanan, tentang kita sebagai orang-orang yang melayani, pada akhirnya kita bisa jadi berkat di tengah-tengah pelayanan kita. Hari ini
Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya adalah ketulusan dalam pelayanan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah ketulusan dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat tema yang bicara tentang ketulusan dalam pelayanan, seolah-olah tema ini hanya mengarah kepada mereka yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi saya yakin dan percaya kebenaran ini bukan hanya bicara tentang mereka yang terlibat di gereja, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan, maka pelayanan ini luas. Dan saya yakin dan percaya dalam banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan kita, bisnis, dimanapun kita berada. Maka ketulusan itu merupakan harga mati yang tidak boleh tidak ada. Harus ada dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Nah itulah sebabnya ketulusan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat kuat yang akan mempengaruhi perjalanan kita ke depan. Kalau kita tidak tulus, maka kita akan sangat-sangat kesulitan untuk melihat Tuhan turun tangan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saya rindu kita membaca di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Ada pernyataan daripada pemazmur di dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-7. Saya rindu kita baca sama-sama, yang sudah dapat katakan amin. Ya, Mazmur 11 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kata pemazmur, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus itu akan memandang wajahnya. Nah, apa pengertian memandang wajah Tuhan? Saya yakin dan percaya untuk memandang wajah Tuhan itu bukan orang sembarangan. Amin. Orang yang memenuhi kriteria daripada Tuhan. Orang yang mendapatkan hati daripada Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketulusan ternyata membuat orang itu memandang wajah Tuhan. Kalau seseorang diizinkan, diperkenankan Tuhan untuk dia boleh memandang wajah Tuhan, tanda petik, bukan seperti kita saling berhadap-hadapan seperti saat ini. Tapi ini bicara tentang kerohanian. Bagaimana seseorang itu merasakan betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Betapa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Betapa Tuhan itu tidak jauh dari kehidupannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tulus itu ada di hati Tuhan. Amin. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang ada di hati Tuhan, kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah, dengan modal yang dia miliki yaitu ketulusan dalam kehidupannya, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan jaga dia. Tuhan akan lindungi dia. Daud pernah berkata, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Ini mau menunjukkan bagaimana perjalanan kehidupan yang sekalipun banyak tantangannya, banyak resikonya, banyak hal yang bisa diperhadapkan dengan kehidupan kita, yang merugikan kita, yang mencelakakan kita. Tapi kalau kita punya ketulusan dalam hati kita, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah ketulusan, itulah sebabnya ketulusan merupakan sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang kedua, Mazmur 41 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama. Mazmur 41 ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3, jemaat yang baca. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Betul ya?
Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ini kata Daud. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Berapa banyak dari kita yang butuh topangan Tuhan? Halo, bisa angkat tangan? Kadang-kadang kita berharap topangan dari orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita berharap topangan daripada orang-orang yang kita anggap mereka bisa kita andalkan. Tapi ternyata kita tidak bisa menemukan topangan-topangan itu. Dan saya percaya seringkali Tuhan mengizinkan untuk pada akhirnya kita bukan mengarahkan pandangan kita kepada manusia. Tapi kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Itulah sebabnya ketika seseorang punya ketulusan dalam kehidupannya, maka Alkitab mengatakan, pemazmur mengatakan, ada topangan Tuhan di sana. Saudara melayani dengan tulus, ada topangan Tuhan di sana. Saudara bekerja dengan tulus, ada topangan Tuhan di sana. Saudara berbisnis dengan tulus, ada topangan Tuhan di sana. Saudara bergaul, membangun hubungan dengan ketulusan, ada topangan Tuhan di sana. Saudara memberi dengan ketulusan, ada topangan Tuhan di sana. Sehingga dalam banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dengan ketulusan, di sana ada topangan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya ketulusan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya. Saya mencari tahu apa arti ketulusan, ya, yang kata dasarnya tulus. Tulus di sini adalah sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Itu tulus. Ya, itu sebabnya di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Betul apa tidak? Tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa. Jadi ketulusan itu bukan ukuran manusia, tapi ketulusan itu nanti Tuhanlah yang mengukurnya. Tuhanlah hakim yang adil yang akan menyatakan, engkau berkenan di hatiku, engkau tidak berkenan di hatiku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu saat Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, aku mengutus kamu seperti domba. Di mana? Halo? Seperti domba di tengah serigala. Bukan seperti domba di tengah domba. Tapi seperti domba di tengah serigala. Dua pesan Tuhan. Yang pertama apa? Cerdiklah seperti ular. Yang kedua, tulus seperti merpati. Nah ternyata untuk berhadapan dengan serigala, seseorang harus punya modal yang namanya ketulusan. Kalau dia tidak punya kecerdikan, ketulusan kita itu bisa dimanfaatkan orang. Kalau kita tidak punya kecerdikan, maka ketulusan kita itu pada akhirnya bisa menjadi musibah bagi kita. Ya. Tetapi kalau dua hal ini dimiliki oleh seseorang, maka pada akhirnya dia akan tertolong, terjaga, terbantu untuk berhadapan dengan yang namanya serigala. Jadi ingat ya, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Kalau kita tidak tulus, dalam perenungan saya kalau kita tidak tulus, kita akan jadi apa? Mangsanya serigala. Kita jadi bulan-bulanannya serigala. Atau yang kedua, kita jadi serigala. Halo? Dapat tangkap ya? Jadi yang pertama, kalau kita tidak tulus, kita di tengah-tengah serigala, kita bisa dimangsa kita dikuasai serigala. Kita diterkam oleh serigala. Atau yang kedua, kita bisa jadi serigala juga. Karena kita mengatakan, pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya dari orang yang tulus, kalau dia tidak tulus, maka pada akhirnya akan bisa mengubahkan karakternya yang tadinya dia domba, akhirnya dia jadi apa? Serigala. Banyak perubahan dia. Dulu domba. Sekarang sudah jadi serigala. Tidak ada di
sini ya. Ini cuma di Afghanistan sana, saudara. Di sana sini banyak kata. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi unsur ketulusan itu sangat-sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Di Alkitab juga ada seorang pribadi yang namanya Yusuf. Itu dikatakan Yusuf, dia adalah seorang yang apa? Tulus. Yusuf bapa daripada Tuhan Yesus. Bagaimana dia mau menceraikan Maria pada waktu itu tapi dengan cara diam-diam. Sakit hatinya karena mendengar belum menikah tapi sudah apa? Sakit hatinya sudah tunangan tapi dia mendengar berita, aduh. Tapi karena dia punya ketulusan. Kalau laki-laki zaman sekarang dia angkat parang. Siapa yang ganggu calon saya? Tapi karena dia punya ketulusan dia tahu. Ya, kejahatan tidak boleh dilawan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau kejahatan dengan kejahatan berarti kita jadi apa? Singa. Singa di tengah sih. Kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, kita berarti domba di tengah serigala. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, ada 3 hal yang menjadi berkat kita pada saat ini akan kita pelajari, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya ketulusan yang ada dalam diri kita itu bisa terpelihara, bisa terjaga. Sebab saya yakin dan percaya, kadang-kadang hidup ini bisa diawali dengan ketulusan. Tetapi dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang penuh dengan banyak hal, pergumulan, tantangan hidup. Apalagi kalau hidup kita mulai dibawa naik. Maka kadang-kadang yang namanya ketulusan mulai berkurang kualitasnya dari kehidupan seseorang. Nah, kalau ketulusan mulai berkurang dari kehidupan seseorang, berarti ini sangat berbahaya bagi kehidupan orang itu. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan, bagaimana pada akhirnya ketulusan yang kita miliki itu tetap terjaga. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Satu Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca secara bersama-sama. Judul perikopnya adalah Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. 3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan? Di dalam ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan apa? Sukarela. Sama-sama katakan sukarela. 3. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang sukarela, berarti ini bicara tentang pengorbanan. Amin. Ya, kalau tidak mau berkorban, maka pada akhirnya sukarela itu akan sulit. Dulu di dunia pegawai negeri kita sering mendengar tenaga sukarela. Artinya seseorang yang kerja di kantor, tapi suka dan suka dan rela, kira-kira begitu. Ya, digaji oke, tidak digaji oke, kira-kira begitu. Dibayar oke, tidak dibayar oke. Tapi hari-hari ini
Kayaknya mungkin tidak ada ya kalau yang PNS di sini ya. Pak Gideon, ada tidak di kantor yang suka dan rela? Apalagi kontrakan, ya, apalagi uang apa? Katakanlah belum punya kendaraan, ojek, gojek, ya, atau uang bensin. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di tahun-tahun itu, kalau bicara tentang sukarela, mereka nikmati. Dan ternyata pada akhirnya mereka yang setia menjadi orang yang sukarela, pada akhirnya mereka diangkat dan dipercaya oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kerelaan itu merupakan sesuatu yang penting. Ya, kerelaan itu sesuatu yang akan menjaga ketulusan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kerelaan itu artinya kita melakukan sesuatu bukan karena terpaksa. Kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, maka pada akhirnya segala sesuatu yang kita buat itu hasilnya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, tidak bisa juga dinikmati oleh manusia. Seseorang yang bekerja karena terpaksa, maka hasil pekerjaannya pun itu tidak akan maksimal. Seseorang yang bekerja karena terpaksa, maka pada akhirnya dia akan bekerja bukan dengan kerelaan hati, bukan dengan semangat. Tanda petik, dia bisa bersungut-sungut dan mungkin mempersalahkan orang yang menyuruhnya atau memerintahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kerelaan itu merupakan sesuatu yang penting di dalam perjalanan kehidupan seseorang. Dalam perjalanan kehidupan seorang hamba Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Supaya pada akhirnya dia akan terpelihara, dia akan terjaga dalam banyak hal yang akan datang menyerang perjalanan kehidupannya. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Boleh satu orang membacanya, 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Silakan yang sudah dapat. 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9. Ya, terima kasih Pak. Perhatikan kalimatnya di situ dikatakan kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan apa? Rela hati. Saya percaya semua kita yang hadir di sini hadir bukan karena paksaan. Amin. Kita hadir karena sebuah kerinduan. Ya, saya masih ingat. Saya dulu waktu ada di Toraja waktu saya masih sekolah. Saya pulang ke Poso. Di Poso itu karena ibadahnya seperti di tempat ini 2 kali ya. Ada ibadah pagi, ada ibadah sore. Rupanya orang tua saya ini orangnya suka ibadah 2 kali. Pagi dia datang, sore dia datang. Nah ketika kami liburan pulang, ya kami pilih jam ibadah. Ibadah pertama pagi. Saya ikut ibadah pertama pagi. Nah, sorenya diam-diam di rumah. Waktu orang tua saya lihat kita diam-diam di rumah, dia marah kita. Dia bilang, tidak, harus pergi ibadah lagi. Tadi pagi saya sudah ibadah. Tidak, pagi ibadah, sore juga ibadah. Pergi. Jadi pergi itu terpaksa. Ya karena mau dimarah ya, orang tua saya kan disiplin orangnya. Berjalannya waktu, pada waktu saya mengungsi, karena kerusuhannya pada waktu itu saya mengungsi ke Palu.
Nah karena terbiasa pagi ibadah, sore ibadah, saya mengungsi dan beribadah di satu gereja yang punya jam ibadah seperti itu. Jadi saya 2 kali ibadah setiap hari Minggu. Teman yang kaget, bukan tadi kamu sudah ibadah? Sudah ibadah pagi, kenapa muncul lagi di sore? Saya renung-renungkan. Oh iya ya, karena dari poso saya dulu penekanannya kalau ibadah jangan cuma 1 kali, harus 2 kali. Sehingga pada akhirnya ketika saya ada di tempat lain, saya rasa kalau ibadah cuma 1 kali, kayaknya kurang. Mesti semua ibadah yang ada di gereja itu saya hadiri. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, awalnya terpaksa. Tapi karena merasakan ada satu kenikmatan dengan hadirnya di dalam ibadah, pada akhirnya itu dilakukan dengan asik, dengan enjoy, dengan kerinduan yang datang daripada Tuhan. Karena setiap kali datang kepada Tuhan, selalu mendapatkan jawaban dari Tuhan. Itu sebabnya kerelaan kita untuk melangkah ke rumah Tuhan itu sangat penting. Kerelaan kita untuk melangkah ke tempat-tempat kita melayani itu sangat penting. Kerelaan untuk kita melangkah ke tempat-tempat ibadah. Ya, kalau kami di tempat kami istilahnya komsel itu cool. Kalau di sini apa ya Pak? Komsel. Kerelaan hati kita untuk terlibat di komsel itu penting. Jangan sampai setiap komsel harus shalom, diingatkan. Sebentar ada komsel. Bu, Pak, kenapa tidak datang minggu lalu? Aduh, sibuk. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjalani sebuah kehidupan secara khusus, hal yang rohani, selalu kita melangkah karena diingatkan, selalu kita melangkah karena ada tekanan, selalu kita melangkah karena ada sesuatu yang selalu ditanya kepada kita. Maka pada akhirnya kita tidak akan menikmati perjalanan kerohanian kita. Tapi kalau kita sadar, kita melangkah dengan penuh kerelaan karena kita tahu kita sedang berjumpa mencari Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita akan melangkah dengan langkah kaki yang ringan. Begitu juga kita yang melayani. Ketika kita merasa bahwa pelayanan ini merupakan sebuah penghormatan bagi kita. Pelayanan ini merupakan sebuah penghargaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisa dibayangkan, khususnya kita yang melayani. Raja di atas segala raja itu panggil kita, rekrut kita. Dan kemudian dia mempercayakan kepada kita sebuah tanggung jawab. Berarti kita sedang mengerjakan tanggung jawab daripada raja di atas segala raja. Maka kita berbangga karena yang kita kerjakan bukan pekerjaan biasa, tapi pekerjaan raja. Yang setuju katakan amin. Jadi semua kita yang melayani di tempat ini, kebanggaan kita adalah bahwa ketika kita melayani, kita sedang mengerjakan pekerjaan raja. Dan yakin dan percaya, raja di atas segala raja itu akan memberikan apa yang menjadi bagian kita, sesuai dengan apa yang dia tentukan bagi kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ketulusan di dalam perjalanan pelayanan kehidupan kita? Yang kedua, kita kembali kepada ayat 2 tadi, dikatakan di situ, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi apa? Pengabdian diri. Yang kedua, untuk menjaga kita tetap tulus dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus melayani dengan penuh pengabdian. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu saat Petrus itu bertanya kepada Yesus di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-27. Pertanyaannya itu begini. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Pernah tidak kita tanya begitu? Jadi dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus, kan Petrus sudah tinggalkan apa? Jala, sudah tinggalkan pekerjaannya. Dalam perjalanannya bersama dengan Yesus, sampai satu waktu, tiba-tiba Petrus itu mulai merenungkan. Mungkin juga teman-temannya juga mulai sharing. Sudah lama kita ikut Yesus ini. Katakanlah 1 tahun lah. Sudah 1 tahun. Sepertinya belum ada perubahan ini. Ya, ini belum
Isi kantong belum ada tanda-tanda ini. Ya. Ekonomi belum ada perubahan, suasana belum ada perubahan. Jadi bisik-bisiknya murid-murid ini pada akhirnya diutuslah siapa? Petrus. Karena Petrus ini kan satu orang yang berani kalau ungkapkan sesuatu kepada Yesus. Nah dia tanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah saya tanya kepada Bapak Ibu, salah tidak pertanyaan ini? Halo? Bapak Ibu, tanya sama Pak Gembala, Pak so lama kita melayani. Dapat apa saya di sini Pak? Bapak Ibu salah tidak? Halo? Tidak semua ini. Oke, yang bilang tidak salah angkat tangan. Tidak salah angkat tangan. Yang bilang salah, wah ini Petrus ini terlalu ini. Ya, dia lupa itu ya, ikan bisa didapat di tengah hari ya. Gitu. Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, saya melihat bahwa Yesus tidak marah. Amin. Yesus tidak keberatan dengan pertanyaan, apa yang kami peroleh waktu kami ikut engkau? Semua kita lepaskan. Apa yang akan kami peroleh? Yesus tidak marah. Justru Yesus menjelaskan, berbahagialah engkau karena engkau meninggalkan segala sesuatu. Pada hari ini dan masa yang akan datang, engkau akan menerima upah. Bapak Ibu, itulah yang membuat pada akhirnya Petrus dan teman-temannya, haleluya, jangan takut, ada jaminan yang datang dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya untuk kita mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada panggilan Tuhan, jangan pernah kita takut. Sama-sama katakan, jangan kita takut. 3. Saya punya pengalaman ya. Satu saat saya ini melepaskan penggembalaan. Kenapa saya lepaskan penggembalaan? Karena saya merasa saya perlu belajar lagi. Ya, saya perlu belajar lagi untuk menambah sesuatu. Ya, yang saya belum punya. Waktu itu saya sudah sekolah di sini ya, sekolah misi. Ya, saya angkatan pertama di Anuang, ya, di bawah Pak Anton Yosef pada waktu itu. Berjalannya waktu, pada akhirnya setelah selesai kerusuhan sekitar tahun 2003, saya punya kerinduan untuk belajar kembali. Maka saya memutuskan ke Jakarta pada waktu itu. Nah, dalam keseharian saya di Jakarta, orang tua saya itu bilang begini sama saya. Orang tua saya ini orang yang kuat imannya. Dia katakan begini sama saya, kamu datang ke sini, jangan bergantung sama mama. Jangan juga bergantung sama adikmu. Mama bergantung sama Tuhan, adikmu bergantung sama Tuhan. Kamu harus bergantung sama Tuhan. Coba bisa dibayangkan ya, ibu bergantung sama Tuhan. Ya, kemudian ada yang di bawahnya ibu bergantung sama ibu. Ya kan? Datang lagi bergantung sama ibu. Waduh, sudah 2 orang di bawah ini. Datang lagi satu bergantung sama ibu. Ya. Bisa kuat ibu? Pelayanan itu akan mengarahkan seseorang bukan bergantung kepada manusia, tapi bergantung sama Tuhan. Itu sebabnya ketika kita datang gereja, jangan cari kita tempat jangan cari tempat untuk bergantung. Sebab Tuhanlah tempat kita untuk bergantung. Amin. Saya lepas penggembalaan pada waktu itu. Saya berpikir kalau saya tetap jadi gembala, terlalu banyak telepon nanti yang datang. Ini. Saya pikir dengan saya lepas penggembalaan, berarti saya tidak punya tanggung jawab. Sebagai seorang gembala yang harus memikirkan pelayanan yang ada. Saya percayakan kepada teman juga, yang memang dia juga gembala. Saya mau memulai dari nol, dari baru. Nah, namanya manusia, gejolak itu mulai muncul. Mulai ada pergumulan-pergumulan yang muncul. Saudara dikasih oleh Tuhan di ruang doa pada waktu itu. Karena pada waktu itu saya bilang sama istri saya guru, pegawai negeri, saya bilang sama dia, tidak usah kamu pikir tentang biaya hidupnya saya.
kamu pikirkan biaya hidupnya kamu dan biaya hidupnya anak kita. Kamu, nanti saya yang pikir dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya berdoa menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, berdoa menyembah Tuhan. Menggumuli tentang bagaimana saya bisa menjalani kehidupan tanpa. Tadi kan orang tua sudah bilang, jangan bergantung sama mah. Berarti minta uang tidak boleh. Mak, tolong dulu, Mak. Jangan bergantung sama adik. Berarti minta tolong sama adik untuk bantu ini sekolah juga tidak ada. Sehingga pada akhirnya saya masuk di ruang doa, saya berdoa. Setiap hari saya masuk di ruang doa, saya berdoa. Sampai pada satu saat, saya diingatkan oleh Tuhan tentang pertanyaan Petrus ini. Petrus bertanya, Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikutimu. Apa upah kami? Waktu Tuhan ingatkan ayat ini, di ruang doa ketika saya berdoa, itu memunculkan iman yang kuat, itu memunculkan gairah ilahi. Tuhan, mungkin saya tidak seperti Petrus. Saya baru meninggalkan istri, bukan cerai ya. Meninggalkan istri, Bapak Ibu, waktu saya tinggalkan Poso, itu bukan dalam keadaan aman. Saya cerita kemarin kepada Pak Gideon, anak saya waktu itu masih TK. Waktu dia pergi sekolah di TK, itu helikopter, itu buat pengumuman. Anak-anak sekolah pulang ke rumahnya masing-masing, karena pada waktu itu terjadi pertempuran yang sengit. Nah, kebetulan di dekat anak saya itu tempat ambil pasir di sungai, jadi mereka diangkut dengan mobil pasir. Diangkut kemudian dibawa ke sekolah. Jadi saya dari Jakarta pantau terus bagaimana situasinya. Jadi memang meninggalkan mereka itu bukan hal yang mudah. Gereja kita pada waktu itu tempatnya itu bukan di luar kota, di dalam kota. Jadi suasananya itu suasana yang tidak aman. Sehingga yang menjadi kepikiran saya, pada akhirnya saya bilang begini, sudah, kamu tidak usah ibadah dalam kota, kamu ibadah di GBI yang ada di agak sedikit jauh dari tempat tinggal, di desa. Saya bilang, Tuhan, saya sudah meninggalkan ini. Saya percaya sama seperti Petrus. Engkau mengatakan, engkau akan mendapatkan upah hari ini dan yang akan datang, saya pun akan mendapatkannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu penghiburan daripada Tuhan. Itu sebabnya, sebagai seorang pengikut Tuhan, tetaplah mengabdi kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah melangkah memenuhi panggilan Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara untuk kita tetap menjaga ketulusan dalam perjalanan pelayanan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka yang ketiga, kita harus melayani dengan keteladanan. Jadi teladan, jadi contoh. Ada semacam statement ya di dunia pendidikan yang namanya Imadia Mangunkarsa, apa lagi? Ingarso Sungtolodo, kemudian apa? Tuturi Handayani. Yang pertama, pemimpin itu di mana? Depan atau di belakang? Depan ya. Pemimpin itu di depan. Yang kedua, pemimpin di tengah ya. Yang ketiga, pemimpin di belakang. Kita ada di mana ini? Di belakang, di tengah, atau di depan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya ketika kita ada di depan, kita mau jadi teladan bagi orang di belakang kita. Amin. Ketika kita ada di tengah, kita mau membaur, menyatu dengan mereka. Sehingga tidak ada jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Ketika kita ada di belakang, kita mau menjadi orang yang mendorong mereka supaya mereka maju. Tepuk tangan untuk Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi teladan artinya kita dahulu yang memulai sesuatu yang kita rindukan terjadi kepada orang lain. Kalau kita rindu anak-anak kita, dia punya kehidupan doa, maka kita sebagai orang tua lah yang harus memulai kehidupan doa itu. Kalau kita punya kerinduan anak kita baca Alkitab, maka kita yang harus memulai untuk membaca Alkitab itu. Kalau kita punya kerinduan anak kita juga setia di gereja, maka kita juga sebagai orang tua yang harus lebih dahulu setia di gereja. Kalau kita rindu anak-anak kita melayani di gereja, maka kita sebagai orang tua lah yang memulai untuk melayani di gereja. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bagaimana anak-anak kita melakukan bukan hanya karena kita berkata-kata, tapi karena dia melihat. Amin. Karena yang paling kuat pengaruhnya dalam hidup ini bukan yang diperkatakan, tetapi yang diapa? Disaksikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini menjadi pegangan kita, menjadi poin dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, kerelaan. Yang kedua, pengabdian. Yang ketiga, keteladanan. Saya yakin dan percaya, itulah yang akan menjaga kita menjadi orang-orang yang tetap tulus. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita punya modal ketulusan, maka surga yang akan menopang kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, jangan pernah kita merasa kecil hati. Pekerjaan yang diberikan sama saya cuma seperti ini. Usaha saya cuma seperti ini. Tanggung jawab yang diberikan saya cuma seperti ini. Keadaan saya cuma seperti ini. Kalau kita punya nilai hidup yang namanya ketulusan, surga akan melihat kita dan surga akan selalu berpihak kepada kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik dan pemuji. Saya rindu kita angkat pujian, semua karena anugerah-Mu hari ini kuada. Mengiring Yesus.
Jadi pengakuan kami Tuhan hari ini Bapa, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatanku. Ku yakin Dia yang mampu jadikan hamba-Nya benar selalu. Mari kita tundukkan kepala kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bicara tentang ketulusan di dalam pelayanan kita. Mungkin saudara bukan seorang yang melayani full di gereja, tapi banyak hal di dalam perjalanan kehidupan kita yang berhubungan dengan pelayanan. Tuhan rindu di dalamnya ada ketulusan. Baik itu di dalam pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga kita. Dalam setiap hubungan-hubungan kita dimanapun kita berada. Tuhan rindu ketulusan itu menjadi warna dari kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita terus berdoa. Tuhan kuatkan saya, mampukan saya Tuhan. Supaya ketulusan itu menjadi bagian hidup saya. Percaya dengan iman. Orang yang tulus Tuhan akan bela. Orang yang tulus Tuhan akan jaga. Orang yang tulus apa saja yang dia butuhkan pasti Tuhan sediakan. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau berbicara bagi kami. Supaya apapun yang kami hadapi dan jalani dalam hidup ini Tuhan, kami boleh menjalaninya dengan ketulusan yang datang dari Tuhan. Kami percaya ini bukan perkara gampang, perkara mudah. Kami butuh kemurahan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan, kami butuh urapan Tuhan, kami butuh kekuatan Roh Kudus. Sehingga dimanapun kami berada, kami bisa jaga kehidupan dan hati kami. Kami mau menjadi orang yang tulus. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, kita yang bersyukur Tuhan mengasihi kita. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biar firman itu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang tulus Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat buat kami pagi hari ini Tuhan. Pakai lebih lagi dalam kehidupannya secara pribadi, bahkan dalam keluarganya Tuhan. Diberkati, memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap memberi persembahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan. Amin. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan dikelola dengan baik Tuhan Yesus. Berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kami sudah siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, ada persembahan diakonia. Untuk persembahan diakonia silakan ditaruh di tengah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita
Yesus memberkati setiap persembahan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk kegiatan ibadah selama sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya. Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
tempat ini belum ada mati lampu. Ya, saya kemarin agak banyak pikiran waktu saya ke Toraja, saya coba, saya harus hubungi Pak Lurah ini. Ya, Pak Lurah di sini sakti Pak, bisa ngatur PLN. Bisik-bisik aja. Jadi kalau pemadaman bergilir kami di sini, kami hubungi Pak Lurah, aman pasti gitu. Ya, kalau kami nggak hubungin pasti mati gitu tiba-tiba. Nah, yang penting lagi kita sudah bentuk panitia Natal dan kita sudah sepakat kita akan adakan Natal di tanggal 8 Desember. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 8 Desember kita akan adakan acara Natal di tempat ini. Ya, di tempat ini kita tidak akan kemana-mana, kita akan ada di tempat ini. Lalu kemudian yang paling penting minggu depan saya akan mengedarkan janji iman untuk kita semua. Ya, karena memang kita dari kita dan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kan begitu. Nah, kita akan bagikan semuanya. Jadi mungkin akan ada nanti di amplop kita masing-masing formulir janji iman di dalam amplop. Bapak Ibu boleh isi dulu ya. Janji imannya diberikan setelah ibadah atau bersamaan dengan persembahan boleh. Nanti tim akan memisah-misah, memilah-milah yang mana form yang akan ini. Lalu kemudian akan dihitung. Ya, itu akan dimulai bulan depan. Saya umumkan memang nih supaya disiapkan akan gitu. Siapa tahu ada yang mau langsung. Tidak melarang kalau gitu. Untuk Natal, untuk kegiatan Natal. Ya. Lalu kemudian yang paling penting, nanti sore tetap ada ibadah raya kedua, ibadah raya Generation of Light Community Church, ibadah raya kedua di tempat ini. Tidak hanya khusus untuk anak muda, Bapak Ibu juga boleh ikut, cuman memang ya harus agak sedikit tulus ikhlas mengikuti gayanya anak muda gitu ya. Karena memang agak sedikit berbeda vibes-nya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban untuk pelayanan di tempat ini, silahkan, mulai dari pelayanan singers WL, pemain musik, ya, tapi sesuai kemampuannya, gitu maksudnya sesuai kemampuan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian senangnya main tamborin, ya agak berat juga kalau main keyboard kan gitu ya, kemampuannya gitu ya. Atau yang suka main drum tiba-tiba jadi pemain keyboard terus gitu, Kak saya mau jadi pemain tamborin, nah, jangan, gitu ya Rusli ya, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dan talenta yang Tuhan sudah berikan, gitu. Baik, itu saja mungkin pengumuman dari saya. Dan saya harap kita di tengah-tengah minggu kita banyak kegiatan kita ikuti, karena di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah kita pekerjaan kita, terkadang kita merasa exhaust, lelah. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah kepada semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, amin. Di tempat ini kita ada kegiatan tengah minggu, mari kita ikuti sama-sama. Yang setuju katakan amin. Terima kasih, itu pengumuman dari saya kembalikan lagi. Puji nama Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan sama Tuhan. Bagi Yesus semuanya, waktu ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktu ku miliknya. Sekali lagi dengan segenap hati.
di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang menaikkan pujian syukur kami atas segala anugerah kemurahan-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan kesempatan yang indah bagi kami Tuhan, untuk membawa seluruh kehidupan kami kepadamu, mempersembahkan hidup kami kepadamu, atas segala kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah apa yang kami buat Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus, pimpin kami, sertai kami, agar kami mampu melakukan kehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah ketulusan itu menjadi milik bagian kami semua, untuk tetap tulus di hadapan hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan yang sangat baik dan luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk membentangkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih heran. Kembalikan pengurapan-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Pakai dimanapun dia berada, berdiri, membentangkan firman-Mu. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupannya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kehidupannya. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati rumah tangganya, anak dan istrinya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tim pelayan yang Engkau melayani Engkau pada pagi hari ini. Sebagaimanapun apapun mereka Tuhan. Biarlah Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Pakai sebagai luar biasa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Begitupun kami jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan selama memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan mata kami hanya tertuju kepadamu Yesus. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi benar-benar hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang tidak hadir saat ini. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan. Pergumulan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Mungkin dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu melingkupi kehidupan mereka. Kesembuhan ilahi terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Begitupun juga Tuhan yang dalam permasalahan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Yang sudah jauh daripadamu Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka. Bawa kembali kepadamu Tuhan, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Secara khusus Tuhan, kami berdoa Tuhan buat orang tua saudara kami Ibu Ros yang saat ini dalam kelemahan tubuh yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan orang tua dari Bapak Ibu Ros Tuhan. Pemulihan terjadi atas kehidupannya dan Ibu Ros kembali ke tengah-tengah jemaat di sini. Kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kegiatan kami sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang mendahului semua. Semua rencana semua itu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama-Mu kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Dalam masa tua mereka dia Tuhan. Biarlah penghiburan dari sorga turun atas kehidupannya. Berkati kesehatannya Tuhan. Berikan semangat untuk tetap bersemangat di dalam Engkau melayani Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau berkati anak-anaknya, mantu dan cucu-cucunya. Kami berdoa juga buat Pastor Estra Tuhan. Yang Engkau
pilih Tuhan untuk melanjutkan penggembalaan ini. Engkau pengurapan-Mu turut atas hamba-Mu, hikmat marifat daripadamu Tuhan, untuk membawa jemaat ini semakin mengenal akan Engkau. Sehingga jemaat di tempat ini, jemaat yang memuliakan nama-Mu, jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati rumah tangganya, anak-anaknya, bahkan pelayanannya Tuhan sebagai PNS Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah pelosok tanah air. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah kami. Dengan memerintah dengan takut akan Engkau. Membaca bangsa ini ke bangsa yang takut dan aman. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bulan-bulan ke depan Tuhan, negara ini akan masuk kepada pesta demokrasi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Tuhan kepadamu. Engkau akan mengangkat pemimpin bangsa ini. Memimpin bangsa ini yang takut akan Engkau Tuhan. Membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, makmur dan sentosa. Terima kasih Bapa di sorga. Jauhkan bangsa ini dari roh perpecahan. Roh yang takut akan Tuhan menjadi milik bangsa kami. Karuniai bangsa kami dengan keselamatan Tuhan. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Begitupun kota Makassar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kota Makassar Tuhan. Berikan keamanan kepada kota Makassar. Dan kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau karuniakan kota Makassar, memberikan kami keamanan Tuhan, kebebasan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, mulai dari anak-anak TK, SD sampai mahasiswa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak kami, bentengi anak-anak kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati dalam pelajaran mereka Tuhan, berikan roh hikmat, pengertian, kepintaran dari sorga turun atas kehidupan anak-anak kami, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang keberkatan adanya, anak-anak yang menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitupun anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Engkau berikan lapangan pekerjaan yang terbaik bagimu Tuhan, bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Mungkin buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang membutuhkan pasangan hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyediakan pasangan hidup yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, biarlah Tuhan menyertai semuanya. Biarlah jadi sesuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berhasil semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan menjadi bagian hidup kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah beribadah kepadamu. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, silakan bersaat teduh sejenak.
Tuhan.